Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan bagi kalian yang belum nonton part 1, silahkan tonton dulu part 1-nya ya di channel Sinau PC pastinya. Dan pastinya jangan lupa tonton video dari Sinau PC dan jangan lupa subscribe juga ya, karena videonya sangat edukatif, mudah dimengerti dan tentu saja sangat detail. Oke, kita lanjut part 2. Itu tadi kita bahas per part satu-satu nih. Sekarang kita pakai coba PS langsung kompilasi nih. Kita kompilasi. Ini ada satu pertanyaan oke. masuk. Ini gimana kita bisa tahu? Caranya kita bisa tahu sebuah PC itu bagus atau enggak dari segi yang mananya nih? Aduh, gimana? Sob, mulai dari kamu dulu, Bang. Kalau dari aku dulu nih, kalau ditanya PC itu gimana caranya kita tahu PC itu bagus dari segi yang mananya? Kalau aku pendapatku ya, PC yang bagus itu adalah PC yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Oke kan? Aman, oke. aman. Sampai sini Jadi, setuju. Ya, sampai sini setuju. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kita dan juga budget kita. Jadi itu kan kadang kita sering tanyain sama orang ya, sama viewer juga, Bang rakitan ini bagus atau enggak. Kemudian kalau tanya laptop, Bang laptop ini bagus atau enggak. Kita buru-buru tinggal cuma jawab bagus enggak aja, mungkin mereka Nggak juga bisa. bingung kan ya. Mereka juga bingung. Iya. Ini orang kok bisa gampang banget, enteng banget tinggal nyebut bagus atau enggaknya aja gitu kan. Ya. Sebetulnya gini, kalau kita mau tahu tadi kan tanya racikan PC ini bagus atau enggak, kemudian juga laptop ini bagus atau enggak. Ya, kita kembali lagi ke pendapat aku yang tadi. Kita coba lihat dulu kebutuhan kalian apa gitu kan. Kebutuhan kalian apa? Misalkan untuk editing kan, editingnya aplikasinya apa kan. Jadi sebetulnya kita itu bisa tahu, kami ya di sini ya, mungkin di banyak senior kami juga yang mungkin juga sama. Jadi kita harus tahu dulu nih software kita itu lebih banyak berjalan ke apa. Misalkan untuk gaming juga nih, kira-kira itu gamenya CPU bound kah atau GPU bound kah. Jadi kita bisa menilai nih kebutuhannya. Mungkin ada banyak teman-temanku juga yang tanya laptop untuk jurusan ini bagus gak bang, bagus gak bang. Jadi kan ini kita harus identifikasi dulu nih. Misalkan untuk orang yang kuliah di jurusan informatika deh, misalkan deh, orang yang kuliah di jurusan informatika itu aplikasi yang dipakai apa aja gitu kan. Kita pakai yang umum-umum aja deh. Misalkan ada Visual Studio Code gitu kan. Kemudian kalau buat OOP, Java juga banyak yang pakai Android Studio juga. Nah, dari kedua itu kan kita bisa tahu yang kira-kira sistem yang bagus, racikan yang bagus itu kayak gimana. Misalkan untuk Android Studio paling enggak itu RAM minimal udah 8 GB dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus tahu dulu nih agar kita bisa nentuin ini bagus atau enggak. Yang pertama dari sisi kebutuhannya, kebutuhan kalian itu apa. Semakin kalian bisa menspesifikasikan kebutuhan kalian, itu sebenarnya kalian udah bisa nilai sendiri sih ini kira-kira bagus atau enggak gitu. Dan juga satu lagi, ini mungkin ke teori ya, lebih banyak ke teori, ke masalah organisasi dan juga arsitektur komputer juga. Kalau kita tahu misal nih CPU itu kerjanya ngapain aja, RAM itu kerjanya ngapain aja, GPU itu kerjanya ngapain aja, itu kita juga bisa tahu masalah software yang dibutuhkan tadi. Misalkan tadi kan untuk editing deh, kita kembali ke editing. Editing itu saat kalian masuk ke tempat kerja editing kalian gitu, saat kalian lagi ngedit, itu kan yang bekerja adalah lebih banyak GPU kalian yang dibantu dengan RAM dan juga CPU. CPU dibagi nomor ketiga. Dan kalau kalian render itu yang bekerja adalah CPU dibantu dengan GPU dan juga RAM. Nah, dari itu kan kita bisa menilai nih kira-kira spek ini kalau kita pakai buat editing bagus atau enggak. Misalkan CPU-nya nih berapa core kira-kira. CPU-nya berapa core, kemudian juga GPU-nya apa nih, GPU-nya punya encoder atau enggak, karena kan GPU Nvidia kan kita tahu banyak encodernya kan ketimbang yang seri sebelah. Lebih bagus lah ya, lebih bagus encodernya. Makanya itu tadi kok yang tech-tuber kok bisa tahu ini bagus atau enggak ya, karena kita mungkin udah sedikit memahami bagaimana kerjanya masing-masing komponen tadi, kemudian juga software yang kita pakai itu kebutuhannya apa juga. Nah, tinggal diterapin ke
spek yang kalian tanyain. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke. Ya, sudah terjawab semuanya sebenarnya. Jadi ya teman-teman kalau mau bertanya perihal yang bisa dibilang ini luas banget jawabannya dan perlu lebih detail lagi gitu pertanyaannya. Ya, lebih baik Ya, kalian sih, tanyakan lebih detail lagi gitu. Ya, tanya lebih detail ya biar kalian enggak gitu. Ya. Ya, sebenarnya susah juga sih, Bang. Kalau yang awam kadang nggak ngerti gitu kan. Soal part PC dan lain sebagainya. Jadi cuman ngerti mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Ini bagus nggak buat kebutuhan aku? Nah, sedangkan kita nggak tahu kebutuhannya apa aja gitu kan. Emang Harus spesifik dan juga budget juga ya. budget juga, oh ya Budget. lupa. Budget itu penting juga. Sebenarnya emang paling terbaik kalau kalian mau membeli atau memutuskan untuk membeli komponen PC atau nggak buat laptop untuk kebutuhan kalian tuh, yang pertama kalian lakukan udah banyak di internet gitu kan, review gitu kan. Nah, tinggal tonton aja gitu kan. Tinggal tonton, cocok-cocokin. Ya. Salah duanya nonton kita berdua ya, salah duanya ya. Ah iya, salah duanya tonton kita Sinau PC itu. Detail Dan juga pembahasannya. Pemula ID ya. Boleh. Oke, itu sih udah terjawab semua tadi. Jadi teman-teman silahkan pahami. Dipahami sendiri ya. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini mungkin bisa dibilang mitos di dunia perpisian kali ya. Kita mulai masuk ke mitos-mitos nih. Wah, Nah, mistis sering sleep PC ataupun laptop bisa bikin PC atau laptop cepat rusak. Nah, gimana Enggak. nih? Jawaban simpelnya sih enggak ya, karena emang ini mah mungkin teknisi kayaknya lebih berpengalaman. Kalau saya pribadi sih jarang nge-sleep PC ataupun laptop. Tapi sleep itu kalau khusus untuk laptop mungkin ya. Ya aman-aman aja. Misal kalian mau makan dulu gitu, terus kerjaan kalian belum beres ya, kalian bisa sleep dulu. Terus kalau kalian mungkin bisa aja tidur, abis itu kerjaannya pengen dilanjut malam-malam gitu, ya bisa sleep dulu. Tapi kalau laptop dibawa-bawa, ini agak rentan sih menurut saya. Kalau pas kita bawa-bawa, terus takutnya nih ya, karena sleep itu kan nggak mutusin semua arus listrik gitu kan, masih ada arus listriknya di dalam. Takutnya kena air atau nggak kena apa, jadinya ya konslet dan jadinya rusak. Kalau laptop sih itu. Tapi kalau bikin cepat rusak nggak juga sih sebenarnya. Karena ya sleep emang tujuan udah dirancang apa ya, udah di sama Windows ya udah disediakan fitur sleep ya, nggak akan bikin cepat rusak juga sih. Setahu saya gitu sih. Nah, kalau dari pendapatku nih, sering sleep PC sebetulnya mungkin teman-temanku yang di kampus mungkin juga tahu bahwa aku jarang matiin laptop gitu. Jadi aku langsung tak tutup aja gitu sebetulnya. Ya itu sebenarnya aman-aman aja sebetulnya, kita langsung tutup aja PC, laptop kalian gitu, dengan catatan kalau kalian itu nggak pakai hard disk. Oh Dan iya. juga tadi masalah di bawah-bawah juga. Kalau kalian masih pakai hard disk, kalian sering sleep gitu, takutnya. Dan juga kan hard disk itu kan sebetulnya kan bergerak ya. Mechanical. Masih itu bergerak. Ada kekhawatiran kalau kalian sering bawa gitu kan, sering dibawa-bawa pergi, bawa-bawa keluar, dan juga itu keadaannya sleep, dikhawatirkan ya itu tadi sebetulnya. Jadi kalau tiba-tiba ada goyangan atau apa yang menyebabkan geser sedikit atau apa gitu kan, yang bisa nyebabin kayak crash gitu sebetulnya, karena hard disk itu kan masih bergerak, beda dengan SSD yang diem aja. Karena kalau tiba-tiba ya bisa aja sih sebetulnya, kalau yang masih pakai hard disk sering dibawa kemana-mana, keguncang-guncang kan crash juga. Alhasil saat kalian nyalain blue screen atau apa gitu kan, hang juga, karena itu tadi bisa jadi suatu alasan juga. Tapi kalau yang di PC sih sebetulnya aku kira aman-aman aja sih kalau sleep. Kalau di PC ya kan, di hard disk kan nggak mungkin kita bawa-bawa kalau di PC. Yang bahaya itu kalau memang di laptop sebetulnya. Iya. Jadi yang kasih pakai hard disk agak hati-hati ya, agak hati-hati. Ya sebenarnya kalau yang masih pakai hard disk sih, kalau untuk laptop, mau yang laptop dari seri terendah juga yang pakai Celeron atau nggak bahkan kayak Intel Atom yang udah nggak ada sih sekarang. Kalau kalian upgrade ke SSD ya kalian akan merasakan nikmat dunia gitu kan. Iya, kenikmatan Mau dunia itulah. RAM kalian 2 atau 4 juga udah SSD mah, kalau kebutuhannya cuma untuk ketik-ketik udah nikmat dunia. Jadi ya SSD juga udah murah-murah gitu kan sekarang. Iya, murah-murah sekarang. Dan lebih Betul. aman juga tadi Ya, SSD lebih aman daripada hard disk. Kalau untuk laptop ya. Lebih kencang juga. Begitulah. Nah, itu sih. Nggak akan ngeluh-ngeluh lagi. Kadang orang-orang nih ya,
misal ngeluh-ngeluh ya, ada yang punya misal laptop pakai Nvidia atau nggak pakai GPU discrete kayak MX 350 atau nggak bahkan laptop gaming yang jadul ada yang belum pakai SSD. Dia ngeluh gitu. Ngeluh karena laptopnya lemot. Pas dilihat ternyata speknya udah lumayan gitu, misal i5 Gen 8 atau nggak i5 atau nggak ya i5 Gen 6 gitu yang jadul-jadul tapi yang lumayan, tapi nge-lag, dan ternyata pas dilihat masih pakai hard disk gitu. Kadang itu perlu apa ya, perlu dipahami juga gitu, karena laptop juga kan banyak komponennya, jadi jangan langsung asal wah laptop nge-lag ini dasar langsung ngeluh gitu ya, Langsung dibanting ya bang. padahal betul, habis nge-lag banting gitu kan, padahal laptopnya ROG yang pakai Intel i7 Gen 4 gitu kan, atau nggak i7 Gen 6 yang masih pakai hard disk gitu kan, terus pas udah dibanting ternyata masalahnya cuma dari hard disk gitu kan. Ya kita nggak bisa itu sih. Ya sih, buat teman-teman juga yang laptopnya ngeluh lemot, coba dulu aja deh ganti ke SSD gitu. Kalau masih hard disk Pertama ganti SSD dulu, walaupun RAM kalian masih 4 nggak apa-apa, coba upgrade dulu ke SSD. Itu kalau kebutuhan kalian ringan do ya, nggak yang berat-berat, misalkan cuma ngetik aja RAM 4, oke lah nggak apa-apa. Yang penting coba ganti dulu ke SSD, jauh lebih kencang deh. Ya teman saya juga dulu pakai Celeron, masih hard disk 4 GB. Waktu itu dipaksain main Genshin, wah nge-lag parah kan, karena ya RAM penuh, Celeron gitu kan. Nah pas sudah upgrade SSD lebih better, walaupun FPS juga nggak naik ya, tapi better gitu, loadingnya cepet, terus ya buka aplikasi juga makin cepet. Jadi ya SSD itu merubah segalanya. Iya, karena dulu bisa dibilang sebetulnya dulu itu perkembangan CPU dan juga GPU itu kencang, yang kurang kencang perkembangannya cuma di storage aja kan. SATA. SATA. Karena penyebab bottleneck sebenarnya dulu adalah hard disk. Iya ya, sebelum SSD merajalela, merajalela dulu SSD masih mahal banget dulu, masih mahal. Iya. Udah spek kencang juga masih pakai hard disk ya, bottleneck gitu kan. Ya, sebetulnya SSD sekarang itu murah juga, ada sangkut pautnya sama merek-merek baru yang baru keluar gitu kan. Iya. Ya merek-merek baru dia tahu-tahu ngeluarin SSD kapasitas segini dengan harga yang jauh lebih miring. Nah, yang brand-brand besar itu dong, kalau nggak nurunin harga juga ya mereka bakal kena imbasnya juga. Makanya mereka juga ikut turunin harga itu. Oke, lanjut apa enggak nih? Oke, lanjut deh. Lanjut aja. Kita deh. ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita ke mitos-mitos lagi nih, tapi ini merujuk ke yang dulu. Teknologi dulu. Wah, Apakah benar tidak semua Mobo support RAM beda frekuensi? Apakah benar tidak semua Mobo itu support RAM beda frekuensi? Boleh. Kalau Siapa dulu? kita Silakan. kita coba flashback dulu nih, memang ada yang bilang kalau kita mau pasangin RAM dual channel, bentar, gini gimana sih pertanyaannya? Apakah benar tidak semua Mobo support RAM beda frekuensi? Jadi mungkin dua keping RAM tapi frekuensinya beda frekuensi, beda gitu ya. Kalau yang memang dulu-dulu sih emang itu nggak bisa jalan dual channel, agak crash gitu kan ya. Tapi kalau kita ngobrolin sekarang, bahkan di Gen 3 pun sebetulnya beda frekuensi pun nggak masalah. Misalkan RAM kalian DDR4 nih 3600 kalian beli, tapi RAM bawaan kalian cuma 2666 gitu atau 2400 gitu ya. Itu nanti yang 3600 bakal nyesuaiin sebetulnya. Jadi ikut turun sebetulnya. Jadi nggak crash, cuma ikut turun aja. Tapi kalau ngobrolin soal Mobo yang support RAM beda itu, aku jadi gak inget. Kalau dulu itu mungkin teman-teman pernah tahu ya, kalau ada satu motherboard itu yang support sampai 2 jenis versi DDR. Itu ya ada yang support DDR sama yang support DDR2 kalau nggak salah. Sebenarnya bukan nostalgia sih, saya cuma tahu doang, dan saya waktu kecil juga nggak zamanin. Kita bukan nostalgia di sini karena kita belum setua itu. Kita cuma tahu aja. Ada kita yang bisa masih bayi. nggak bayi sih, masih TK SD lah. Nggak tahu tahun berapa itu. Itu zaman game 41 dulu. Game 41 kalau nggak salah ada yang DDR2 sama DDR3, 4 slot tapi 2 keping DDR2 sama 2 keping DDR3. Terus AMD tuh AM2 Plus sama AM3. Itu ada yang DDR ada 4 slot, 2 slot DDR2, 2 slot DDR3. Tapi cuma bisa milih salah satu ya, bukan berarti pasang dua-duanya dipasang. Nggak nyala deh kayaknya. Nggak nyala nanti, harus sama frekuensinya.
Jadi itu ya sebetulnya kalian bisa aja sih sekarang masang RAM dual channel beda frekuensi, nggak begitu masalah karena nanti bakal menyesuaikan sebetulnya seperti itu. Bakal nyesuaiin, tapi kalau beda kapasitas juga masih oke, masih nyala, masih bisa jalan dual channel sebetulnya. Aku ada laptop ini, kalau nggak salah satunya 1600, satunya 1333 MHz DDR3. Ya masih jalan aja, masih display gitu. Bukan jadi no display, dipasang beda frekuensi, jadi aman. Kalau sekarang sih udah nggak kayak dulu lagi sih, lebih lebih bisa bahasanya ya, lebih Tapi support lah. pertanyaannya, tidak semua MOBO support ya. Tapi saya nggak tahu tuh kalau MOBO yang nggak support beda frekuensi. Apa emang ya? Mungkin artinya mungkin yang dimaksud itu tadi itu bang, dual channel tapi beda frekuensi. Iya, tapi emang ada motherboard dulu yang gitu ya. Pengalaman saya sih, dulu saya juga pakai DDR2 800 sama 667 juga aman-aman aja. Masih nyala gitu. Tapi jadi kayaknya ada, cuman nggak tahu sih. Kalau tafsiranku tadi itu sih dual channel beda frekuensi, bukan yang ini sih. Oke. Nah, Kita mungkin bahas apa lagi nih? lanjutnya ya, kita ke pertanyaan nomor 8. Wah, sudah 8. Nah, ini di sini akan mulai kelihatan ini mana yang fanbase, fanboy. Waduh. Ini ngebahas biru merah kayaknya atau hijau merah nih. Intel atau AMD? Wah, aku pulang ini mah. Aduh, gimana ya? Mulai dari siapa dulu nih? Pilih Intel atau AMD? Aduh, Intel AMD. Ini pertanyaan personal atau gimana ini yang nanya? Intel atau AMD? Kalau pertanyaan personal sama pertanyaan umum gitu kan beda jawabannya. Jadi nggak bisa dijawab. Gimana bang? Dari kamu dulu deh bang. Oh iya, pilih Intel atau AMD. Kalau kalian rakit yang gen-gen lawas dulu, memang aku juga dengar dulu waktu masih kecil, waktu masih SD gitu kan, kalau tahu kan AMD merah itu apa sebetulnya? Merah itu kan panas gitu kan, merah itu panas, biru itu dingin, dan itu dulu benar karena dulu itu arsitekturnya AMD itu memang dulu masih belum sebaik AMD yang sekarang, anti Ryzen sekarang. Jadi dulu emang lebih panas gitu kan. Jadi cara dia mengelola sebuah instruksi, cara dia mengerjakan sebuah instruksi itu masih kalah dibandingkan dengan Intel, sehingga butuh kinerja yang lebih kencang lagi sehingga lebih panas gitu dulu kalau AMD zaman Core 2 Duo ke bawah gitu ya bang. Karena dulu itu Core 2 Duo itu semacam raja dulu. Iya. Karena puncak ketenaran Intel itu dulu pas di Core 2 Duo sebenarnya. Karena dia tenar di Core 2 Duo itu Gen 1 sampai Gen 6 sebetulnya Gen 6 atau Gen berapa ya? Kurang ada yang gitu ya, kurang ada yang apa Intel Gen 1 sampai Gen 6. Iya, karena tadi kan dia masih ada di atas sebetulnya, posisi Intel waktu itu masih di atas pasar, masih di atas market ketimbang AMD. Waktu itu AMD kan belum bisa ngejar walaupun dengan banyaknya itu kan. Dulu ya kebanyakan sih pakai Intel semua, makanya sekarang ini banyak banget Intel Gen jadul, Gen 3, Gen 1, Gen 4 yang dijual di pasaran sebetulnya kan. Jumlahnya nggak sebanyak dulu pengguna AMD. Tapi kalau kita ngobrolin sekarang ini, Intel atau AMD sih udah sama-sama bagus. Mereka punya plus dan minusnya masing-masing sebetulnya. Kalau Intel kan mungkin kita ke minusnya dulu deh. Harga lebih mahal pasti. Lebih mahal sedikit sih. Kemudian juga masalah chipset nih, karena setiap 2 generasi Intel itu sering ganti chipset, ganti MOBO, malah ganti soket malahan setiap 2 generasi. Tapi enggak setiap 2 generasi sebetulnya. Kalau kita coba ganti chipsetnya jadi positif juga sih, jadi kayak minim yang namanya update BIOS, dan juga minim yang ngebug atau nggak error gitu kan kalau ganti-ganti soket juga. Iya gitu sih. Seharusnya sih gitu.
Oh ya, Intel kan Lanjut. sering ganti chipset dulu kan, setiap 2 generasi. Tapi kalau kita lihat ke Gen 6 sampai Gen 9 itu sebetulnya masih satu soket, cuma beda versi aja sebetulnya. Tapi kalau kalian mau Oke. pakai Gen 6 di Gen 9 sih, mau bawa Gen 9 sih sebetulnya bisa, tapi harus pakai itu apa? Harus di mod gitu. Dan sekarang ada sih itu Mobo baru, Mobo brand baru yang satu Mobo itu dia bisa 4 generasi dari Gen 6 sampai Gen 9. Itu Furion ya kalau nggak salah. H110M. Ya itu. Ya. Nah kalau lanjut ke mana nih? Intel sebetulnya. Intel itu bisa dibilang kayak Tom and Jerry sama AMD sekarang ya, kejar-kejaran. Karena dulu AMD itu mulai ngejar itu di Gen 6, di Gen 6-nya Intel. Waktu itu Lisasu diangkat jadi itunya AMD, terus ngeluarin si Ryzen. Dan dulu emang Ryzen Gen 1 nggak sebagus yang Gen sekarang sih sebetulnya. Ryzen 1000 seriesnya dulu. Tapi sekarang udah lebih better. Sekarang itu kejar-kejaran. Kalau Intel ngeluarin teknologi baru, prosnya Intel itu ngeluarin teknologi terbaru lebih dahulu kan. Kita kan nggak pernah nyangka itu Intel bisa kepikiran bikin P-core sama E-core kan kemudian. Iya. Dulu cuma Kita ada kan di nggak ARM pernah doang kan. nyangka itu kan. Di HP atau nggak di Iya, konsol. harusnya Di cuma konsol nggak tahu sih. Biasanya di yang ARM kan HP pakainya hybrid. Intel buat inovasi baru nih, ya bisa X86 gitu ada tapi P-core. hybrid juga. Inovasinya lebih cepat. Tapi kalau AMD lebih murah, prosnya lebih murah, kemudian juga kalau kita ngobrolin GPU. yang soket AM4 itu umurnya lebih panjang sebetulnya. Umurnya Orang yang panjang pakai itu AM4, tapi kalau yang AM5 ya, kan kita belum tahu, masih ongoing kan. Kita masih ya. nggak tahu sebetulnya. Tapi kalau kita ngobrolin masalah itu sih, masalah upgradeabilitas Intel AMD, sebetulnya itu ada plus minusnya sih. Kalau kalian nggak terlalu paham bagaimana cara update BIOS, kemudian kan kadang sering juga sih update BIOS itu kan PC nggak boleh mati. Kalau PC-nya mati ya udah wassalam dengan PC-nya kan. Tamat. Sebetulnya buat kalian yang nggak terlalu paham soal begitu-begituan sih, Intel pilihan yang cukup oke, karena Intel sendiri dia udah bikinin setiap generasinya itu di sistem yang berbeda, makanya sering gonta-ganti soket itu ada. Jadinya kalian nggak perlu lagi kayak update BIOS. Mungkin ya update BIOS sekali dari untuk gen berikutnya kan, tapi mungkin di H610 gitu dulu dari gen 12 sekarang dipasangin gen 13 ya bang, kalau nggak salah ya, bisa kan H610 ya. update BIOS juga. Tapi kalau yang AMD walaupun dia punya upgradeabilitasnya lebih panjang yang di AM4, tapi sebetulnya agak menghambat juga sih. Kadang itu masih ada loh bang yang pakai chipset A320 tapi pakai Ryzen 5000. 5000 ya. Iya Ya, itu sebenarnya emang bisa aja aja itu sih. upgradeabilitas. A320M yang support sampai 5000 ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ya kayaknya perlu pertimbangin lain kayak misal PCIe kan, cuman PCIe generasi ketiga Iya, tuh kan. Jadi support SSD kalau PCIe-nya. misal mau upgrade SSD PCIe Gen 4 ya nggak bisa gitu. Jadinya speednya kebatas. Terus kalau AM4 ya sebenarnya kalau buat yang ngerti sih enak-enak aja gitu kan. Beli A320M harganya cuma 600, bisa upgrade sampai Ryzen 5000. Gitu kalau AMD. Dan kalau Jadi ngomongin yang sebetulnya dulu-dulu, gitu ya. ya kalau ngomongin yang Sebenarnya dulu-dulu, dulu deh. Intel ya, Intel atau AMD, mungkin kebanyakan orang dan emang yang paling value sih lebih baik pilih Intel karena emang waktu itu kan Intel lagi di atas juga gitu kalau dibandingin sama AMD yang seangkatan gitu, kayak misal i5 377 i7 3770 deh, i7 Gen 3 dibandingin sama AMD FX 8350. Walaupun ya TDP-nya lebih tinggi yang FX 8350, terus si apa namanya clock speednya lebih tinggi juga yang FX 8350, tapi tetap aja performa single core-nya lebih bagus yang i7 3770 gitu. Jadi dengan harga yang mirip-mirip juga gitu, lebih baik pilih Intel. Kayak apalagi ya contohnya, Core 2 sama AMD Athlon aja itu kan udah jelas gitu. Core 2 masih banyak yang pakai sampai sekarang dan emang Bukan harganya Athlon yang juga 3000 murah-murah. G ya, bukan Athlon yang 3000 Oh G iya, ya. Athlon yang Athlon lama. 2, Athlon 2 X2 gitu kan yang sama-sama 2 core. Nah, orang-orang lebih milih Core 2 karena pertama emang lebih dingin, kedua performanya juga lebih mantep, dan harganya juga relatif lebih murah di pasaran dan banyak juga di pasaran.
Jadi ya emang untuk dulu-dulu sih lebih baik pilih Intel, tapi kalau sekarang ya itu tadi keduanya sama-sama bagus. Sama-sama bagus 11 12. Tinggal kalian lebih cocok yang mana gitu kan. Ya. Karena Intel dulu atau AMD. di Ryzen itu dia menang karena lebih apa ya? Dia bisa nggait pasar karena dia bisa memberikan clock, bukan clock ya sebetulnya. Bisa core juga kalau nggak salah. Core dan thread yang lebih banyak ketimbang Intel pada masanya. Itu Ryzen 7 1700 ya dulu, 8 core 16 thread. Sedangkan Intel i7 aja cuma 6 core ya kalau salah. Iya, masih 6 core. Masih 6 core ya. Yang i7 8700 itu masih 6 core 12 thread. Gebrakannya itu dulu di situ. Ya, jadi orang-orang pada kayak namanya ya AMD Advanced Mobile Device gitu. Buat yang advance gitu kan, yang suka oprak-oprek. Oh iya ya, benar juga. Iya. Contoh tadi AMD FX saja. Emang sebenarnya kalau dibandingin sama Intel kan lebih bagus Intel gitu. AMD FX yang jadul-jadul, FX 8350. Tapi entusias yang suka overclocking mungkin bisa aja beli AMD FX ini, karena dulu emang AMD FX tuh kemampuan overclockingnya tuh mantep. Bisa ada yang sampai dulu overclocking sampai 8 GHz kalau nggak salah AMD FX tuh. Ya buat yang entusias sih biasanya yang AMD tuh biasanya. Jadi sebetulnya kalau buat kalian yang pengguna-pengguna rumahan sih lebih ramah kalau Intel yang dulu sebetulnya. Intel. Sekarang Lebih bebas sih sebenarnya. Sekarang bebas. Kalian mau pakai apa? Ya. Wah, Intel versus AMD, tapi ini bisa juga loh bahas GPU-nya juga nih. GPU apa ini? Intel Arc. Bahas Intel Arc. Intel nih. Arc. Ya Intel boleh Arc sekarang lah. nggak ada itunya lagi ya, udah nggak naik lagi ya. Terakhir iya sih. Terakhir kan masalah itu sih pas maraknya mining, kemudian Intel coba ngeluarin Intel Arc-nya dulu kan. Sekarang udah nggak ada yang terbaru lagi sebetulnya. Udah nggak ada kayak yang bikin menggemparkan gitu, udah nggak ada sih. Iya, udah nggak Dulu kan bikin yang menggemparkan. apa namanya A380 ya atau A berapa gitu, yang seri terendahnya udah bisa ray tracing katanya gitu. Terus harganya juga murah dulu. Tapi sekarang kayak nggak ada inovasi yang lebih baik lagi mungkin Intel, atau belum mungkin ya. Belum. Bisa aja belum. Kita belum nemu Masih ini. baru juga, kasihan Intel baru mulai. Jadi mau lanjut membahas hijau sama merah nih. Waduh, hijau merah. Mau bahas juga nggak nih? Bebas sih, boleh aja. Oke. Hijau atau merah nih, Nvidia atau AMD? Gini Kalau murni sebenarnya gaming AMD, kalau murni gaming AMD Iya. lebih murah. dan lebih murah. Tapi balik lagi ya, AMD tuh mau yang seri tertinggi juga tetap aja dari segi inovasi teknologi juga tetap ketinggalan sama Nvidia gitu. Ya, tapi kalau kan lebih ke productivity, ya pilih Ya Nvidia aja. productivity Nvidia. Karena encodernya lebih waras ketimbang encodernya AMD. Iya, encodernya Nvidia tuh mantep ya. Mau yang jadul-jadul juga lebih oke gitu daripada encodernya si sebelah, si Radeon. Kadang suka ada masalah driver lah. Terus kadang juga ya, ini mungkin beberapa kasus kadang drivernya Radeon tuh kalau buat kayak software 3D atau produktivitas lainnya kadang suka tahu-tahu nge-crash. Banyak masalah kayak gitu. Jadi orang-orang kalau untuk produktivitas kebanyakan milihnya dari Nvidia. Nah, ini sebetulnya udah ini udah lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, kan kita tadi udah Bang Jeff udah sempat nyinggung masalah driver AMD, dan yang pertanyaan ke-9 terakhir ini juga masalah nih. Drivernya AMD katanya sering bermasalah nih. Oke, driver AMD bermasalah ya. Sebenarnya itu lebih banyak kasusnya pas zaman-zaman AMD RX series, RX 500 ke bawah kayak Radeon R7, R9. Bermasalahnya kadang pas lagi main game nge-crash. Walaupun saya pribadi belum pernah pakai AMD Radeon gitu buat harian, dan ya nggak pernah pakai sih sekalipun. Jadi saya belum pernah ngalamin. Tapi kebanyakan di forum-forum, di pengalaman orang-orang juga kebanyakan yang pakai Radeon masalahnya kayak gitu. Tapi semenjak Radeon RX 6600 ke atas, RX 6000 series lah, katanya udah lebih minim masalah seperti driver atau nge-crash, udah jarang katanya. Dan ya itu sih AMD katanya emang benerin dulu gitu drivernya, baru apa ya sebutannya, pokoknya Radeon tuh kayak kayak benerin dulu lah gitu masalah driver, baru berinovasi lagi. Gimana ya sebutannya? Kalau aku sih belum pernah pakai AMD ya, tapi dari pengalaman teman sih yang pakai AMD, memang kalau ada masalah update driver dan juga update Windowsnya itu memang ada juga. Musuh terbesar Radeon driver Radeon. AMD Radeonnya itu ya Windows update-nya itu. Tapi karena juga aku belum pernah pakai AMD sih, karena lebih ke
editingnya aja sih, lebih ke productivity timbang main gamenya. Agak jarang sih main game. Aku udah nggak main game juga sekarang. Lebih sering edit sih ya. Jadi ya lebih baik kalau saya pribadi pilih Nvidia. Waduh, kok jadi ngebandingin nih Nvidia sama AMD. Tapi itu tadi ya, AMD kalau untuk gaming, kalau kalian budgetnya tipis, Secara value lebih oke kalau gaming AMD. lebih oke. Contoh Lebih ya, contoh 1 juta, 1 jutaan bisa dapat kayak kalau dari Nvidia kayak jangan 1 juta ya, yang murah-murah aja kayak 600.000 atau 700.000. 600 sudah dapat RX 460 gitu yang performanya mirip-mirip sama 750 Ti, sedangkan di harga yang sama kalian cuma dapat kayak GTX 650, itu pun jarang ya di online. Jadi secara value emang performanya lebih baik AMD dengan harga yang sama dibanding Nvidia di pasaran ya. Kalau untuk gaming aja nih. Untuk gaming Lebih oke. Jadi kalau kalian yang mau rakit buat gaming sih dan juga budget terbatas pengen yang speknya tinggi-tinggi sih ya pilih AMD gitu. RX 580 Isurix tuh yang baru tuh. Iya 8 GB. Ya 8 GB. Ada yang bilang gacha sebetulnya. Iya tapi itu kan ada garansi juga 3 tahun. Ya, Tapi tetap ada kalaupun garansi gacha kayaknya bisa dipertimbangkan juga gitu. Mengingat harganya yang 1,3 udah dapat GPU baru kan. Iya karena sekarang jadi bilang AMD nggak terlalu pelit lam ya timbang VRAM timbang Nvidia. Oh iya. Kasus yang terbaru sekarang itu kan juga diserang gara-gara VRAM. Lagi rame itu ya si Ya, 40. RTX 4060 Ti. Atau kita bisa bilang RTX 4050 aja deh. Enggak, 4060 itu 4050 Ti kan sebutannya. Ya. Di bercandainya. Aduh kasihan ya. Pelit banget lagian. Ini nggak kerasa nih Mbak, kita udah sejam nih kita ngobrol bareng nih, nggak kerasa kita udah jawabin semua pertanyaan yang masuk ke kita nih buat di podcast SPD IT Unsensor episode pertama kali ini ya. SPD. Iya. Podcast SPD. Nanti kapan-kapan kita podcast tapi langsung aja ya. Oke. Mungkin ada kesempatan kita main-main kemana gitu kan, ya kita bisa. Oke lah. Boleh ya. Oke, terima kasih dari Sinol PC telah mengundang saya gitu. Oke, makasih juga dari Bang Juf udah mau aku DM, capek-capek aku DM buat aku ajakin podcast ini. Ya, oke. Menarik soalnya podcast ini. Oke, mungkin podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa yang belum subscribe juga channel Sinol PC maupun subscribe di channelnya Bang Jova di Pemula IT. Jangan lupa like dan juga share juga video ini. Kita kembali lagi di video-video berikutnya ataupun di podcast berikutnya bersama saya Ardi dan Jova. Oke, saya dari Sinol PC dan Bang Jov dari Pemula IT. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.